Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Etre Febrianti dari Prodi THP STK 12003. Di sini saya akan melaksanakan mid test mata kuliah kimia dasar yang diampu oleh Ibu Jawi Sekani SSI MSI. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang perkembangan ilmu kimia. Ilmu kimia dalam kehidupan sejatinya sudah dimulai kurang lebih sejak 3500 sebelum Masehi, ketika masyarakat di peradaban Mesir kuno sudah mempraktikkan reaksi kimia dalam berbagai bidang di kehidupan mereka, seperti pada proses pengolahan anggur menjadi minuman, pengawetan mayat terutama mayat pemimpin mereka, dan pengolahan beberapa jenis seperti tembaga dan timah. Perkembangan ilmu kimia berlanjut pada masa abad keempat sebelum Masehi, ketika para filsafat Yunani mencoba mempelajari dan berdebat terkait hakikat materi. Demokritus menganggap bahwa materi bersifat dikontinu, tetapi dibantah oleh Aristoteles menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa materi bersifat kontinu dan tidak ada materi yang terbagi. Perkembangan berikutnya pada masa tahun 500 sampai 1600, di mana ilmu kimia berkembang ke arah praktik ketimbang ke pemikiran tentang materi, di mana para ilmuwan Arab dan Persia telah dapat membuat berbagai jenis zat seperti alkohol, arsen, zinc, asam sulfat, dan asam nitrat. Kemudian selanjutnya pada tahun 700 sampai 778, nama kimia tercetuskan oleh seorang ilmuwan terkemuka Arab yang bernama Jabir Ibnu Hayyan dengan nama pertama alkimia, yang artinya perubahan materi. Sejak itu ilmu kimia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan puncaknya kimia modern lahir pada abad ke-18 ketika ahli kimia dari Perancis Anthony Laurent Lavoisier melakukan serangkaian percobaan yang akhirnya tercetusnya hukum kekekalan massa. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan materi, unsur, dan senyawa, dan masing-masing berikan contohnya. Materi adalah sesuatu seperti benda, objek, atau bahan yang dapat menempati ruang sehingga memiliki massa dan volume. Contohnya meja, kursi, mobil, papan tulis, sepatu, dan lain. Yang kedua, unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Contohnya aluminium, emas, perak, raksa, dan lain. Yang ketiga, senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih. Contohnya air, sukrosa atau gula tebu, natrium klorida atau garam dapur. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Yang kedua, model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Yang ketiga, model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam perkembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Yang keempat, model atom Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan yang pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Yang kelima, model atom modern. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang melainkan gelombang probabilitas.
Soal yang keempat yaitu jelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan penyebaran elektron pada kulit atau orbital dari sebuah atom. Pada dasarnya, konfigurasi elektron menampilkan jumlah elektron pada setiap sublevel. Misalnya sublevel pertama yang diawali dengan 1s, lalu dilanjutkan dengan 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Untuk menentukan konfigurasi elektron, terdapat 3 aturan dasar yang harus dipenuhi. Prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Soal yang kelima yaitu jelaskan masing-masing jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya tarik-menarik antara ion yang memiliki muatan yang berbeda. Contohnya garam dapur atau NaCl. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom atau unsur yang menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Contohnya hidrogen klorida atau HCl. Yang ketiga, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam di mana ikatan ini memiliki sifat khas yaitu sebagai konduktor yang baik dan dapat ditempa serta dapat ditarik.